Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi suka kita akan ujian potensi adab. Apa tujuan hidup juga? Untuk beribadah pada Allah, terus untuk berdakwah. Berdakwah. Nabi sudah tidak ada lagi. Siapa yang melanjutkan dakwahnya? Nabi Muhammad sudah Pemuda Islam. pemuda Islam. Ya, Juga termasuk pemuda Islam. termasuk. Siap untuk berdakwah. Siap. Kemudian bagaimana adab kepada Allah? Mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Adab-adab kepada Allah di antaranya bersyukur, tahu? Syukur, bersabar, apalagi ikhlas. Coba jelasin itu. Bersyukur itu. Kalau bersyukur itu kalau misalkan Allah kasih kita nikmat, kita harus mempergunakannya dengan baik. Ya, kalau ada seorang pemuda ganteng itu malah dia pacaran, itu bagaimana menurutmu? Ya, diberi nikmat ganteng malah dia pacaran, mendekati zina, gimana menurutmu? Sebagai pemuda Islam. Termasuk dosa zina, karena kalau misalkan andun dihalalkan, maka hukumnya dosa. Kamu nasihati nggak supaya berhenti? Biasanya saya diamin. Dinasihatin, namanya dai. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik. Kalau jadi umat terbaik apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, wanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Bagaimana beradab kepada Nabi kita? Bersalawat. Kemudian menaati perintahnya. Hadis Nabi itu kan ada perkataan, perbuatan. Nah, bagaimana itu? Mencontoh sunnah Nabi. Bagaimana adab terhadap Al-Quran? Adabnya yaitu mematuhi isi Al-Quran, terus mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Nabi bilang, dibaca, yukro, yufham, yufad, yukmal. Mana itu? Dibaca, dipahami, direnungkan, dihafal, kemudian diamalkan. Boleh dihafal dulu atau diamalkan dulu isinya. Sanggup mendakwahkan itu? Sanggup. Ada pengen mendirikan ya TPA apa sekolah Islam apa pondok, itu pengen nggak? Kalau udah nanti suka, udah tua, udah kaya, pengen nggak berdakwah, membuat pondok pesantren? Ya kamu bisa bareng-bareng mendirikan. Pengen nggak begitu? Kalau pondok pesantren enggak. Pengennya apa? Dakwahnya gimana aja? Dakwahnya kayak mendirikan TPA. Tadi katanya pengen nulis apa tadi? Nulis komik Islam. Pengen ya? Iya. Biar dibaca, biar nggak pada salah jalan hidupnya. Ya. Iya. Bagaimana adab seorang penghafal Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kan ngapalin Quran, ya kan? Iya. Udah masuk Quran di hati. Orangnya harus bagaimana? Harus mengamalkan isi Al-Quran yang telah dihafal. Ya, terus itu tidak bersikap sombong atas hafalan yang telah dimiliki. Bukan ngapalin untuk cari piala kan? Bukan. Hanya mencari apa? Ridha Allah. Ya kan? Bukan untuk cari beasiswa, ya kan? Hafalan ini untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, kemudian nantinya bermanfaat di akhirat. Semuanya untuk urusan akhirat, ridha Allah, ya. Kalau ada orang yang hafal Quran walau 1 juz, 2 juz, tapi dia akhlaknya tercela, tukang bully, gimana itu? Jadi enggak sesuai enggak itu? Enggak. Bener kan? Enggak benar. Itu cuma hafal tapi belum mengamal, belum menjadi uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah?
Contoh. contoh. Ya, Al-Quran belum diamalkan. Kamu di pondok ini senang apa tidak? Kadang senang, kadang enggak. Oh, apa senangnya? Menuntut ilmu itu bagaimana? Menuntut ilmu itu, status menuntut ilmu konsepnya gimana? Dari kapan? Statusnya Dari itu dari pas kita lahir sampai sampai kita meninggal. Jadi terus menuntut Ilmu ilmu. Kalau sekolah di nggak mondok belajarnya sebentar apa lama? sebentar, Kalau mondok lama, banyak ya. banyak. Sehari sampai malam belajar terus. Berarti bisa mendapat apa itu? Ilmu yang Ilmu yang banyak, kemudian pahala yang banyak. yang banyak, terus itu berada di jalan Allah. Ada hadisnya tahu. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu maka dia Akan berada di jalan Allah. jalan Allah fisabilillah. Jelas Apa sampai enggak dia Arabnya? pulang. Man kharaja fi thalibil ilmi fahuwa fisabilillah Fisabilillah hatta hatta yarji. yarji. Sampai dia Pulang. lulus, pulang gitu. Pulangnya itu lulus. Kalau belum lulus ya belum lah sampai selesai. Baru ilmunya diikhlaskan apa diberikan keridhaan oleh guru. Kemudian adab terhadap diri sendiri itu bagaimana? Introspeksi diri. Itu udah habis sering sampaikan. Ada muhasabah, terus diri, terus itu muhaqabah. Ya senantiasa diawasi oleh ya, Allah. merasa diawasi oleh Allah. Kemudian Mahabbatullah. mujahadah, Mujahadah. bersungguh-sungguh dalam beramal ya. Nah itu ya. Kemudian apalagi kepada diri sendiri. Jangan sampai zalim kepada diri sendiri, maksudnya gimana? Yaitu jangan pernah berbuat maksiat. Misalkan Iya. kayak minum alkohol atau Ya. makan makanan yang haram. Zalimi orang ya, mukul atau nyakiti orang dengan kata-kata atau dengan tangan, kan itu sama saja akan kembali kepada diri kita hukumannya, sehingga itu orang yang rugi menzalimi diri sendiri, itu begitu ya. Bagaimana kamu bersikap kepada guru, adabnya bagaimana? Kunci sukses belajar bagaimana? Patuh kepada perintah guru. Ada nggak Tidak. perintah guru yang ini nggak enak? Enggak. Ya susah gitu. Atau mungkin gurunya ada yang bentak, ada ya? Ada yang mukul? Ada. Kenapa itu biasanya? Karena kesalahan. Dan berarti itu gimana? Waktu taklim disampaikan bersabar atas sikap guru yang mungkin keras, kasar. Padahal itu sebenarnya karena kesalahan santri, nggak menjalankan peraturan. Jadi diberikan sanksi. Sikapnya bagaimana santri? Pas diberikan sanksi harus menerima. Apalagi adab terhadap guru yang lain? Tidak menjelek-jelekan guru atau membuka aib-aib guru. Apalagi? Terus itu memahami kesalahan guru atau memaklumi kekurangan guru. Dan sebagaimana manusia pada umumnya, guru juga punya kekurangan. Ya. Ya, Zuka ini mondok betul kemauan sendiri. Iya. Artinya diomongin orang tua, disuruh mondok, terus Zukanya mengikuti. Iya. Walaupun kadang-kadang bosan nggak betah, istilahnya kangen rumah gitu. Tapi gimana Zuka melawan itu? Itu termasuk apa? Ujian orang dalam menuntut ilmu. Nggak mungkin nggak diuji oleh Allah ya. Kemudian bagaimana adab kepada orang tua? Harus bagaimana? Tidak berkata
Oh, tidak bantah ya. Ya, tidak membantah. Terus Terus apa lagi? itu Kalau mematuhi perintah orang tua. kalau kepada kakek neneknya udah misalnya udah kayak mbah itu udah nggak bisa jalan. Bagaimana itu? Kamu ngurus ngerawatnya bagaimana? Terus dirawat. Dirawat. Kan Terus akan kembali seperti anak kecil lagi kan? Seperti ya, bayi, nggak bisa apa-apa. Makan disiapin, bajunya dicuciin, ya kan? Kamar mandi, ya, minta di, tuntun. ya suka pengen makannya minta ya anak kecil kan gitu minta jajan ini beli itu kan minta Iya, mainan misalnya kamu gimana itu sanggup sanggup. Sanggup ya. iya kan terus bagaimana adab kepada kakak kalau misalnya punya kakak Patuhi perintah kakak. Terus itu nggak boleh bantah, nggak boleh berkata-kata kasar pada kakak gitu. Kalau kepada adik Harus ngalah sama adik kalau adiknya nakal. Terus itu nasihatin adik kalau adiknya buat salah. ya disayangi ya Iya, kemudian bagaimana adab terhadap saudara kerabat sama paman sama bibi sama wak gitu. Ayo. menutupi aib-aibnya, Mm-hmm. yaitu tidak disebah-sebahkan. Terus menyambung tali silaturahim. Ya. Kemudian bagaimana adab kepada tetangga? Kamu punya tetangga harus bagaimana? Yang benar. Adab kepada tetangga yaitu menyapa, terus itu Mm-hmm. tidak mengganggu Ya, tetangga. tidak berisikin ya. Ya, tidak membisikin. Terus ya tidak menyakiti ya. Kalau punya makanan gimana? Kalau punya makanan izin dulu sama tetangga. Kalau punya pohon mangga harus minta izin untuk ngambil mangga, atau tidak membeli mangganya. Ya. Bagaimana menjadi seorang remaja Islam? Bagaimana harus remaja itu? Kalau remaja Islam itu harus ngebedain mana yang baik mana yang buruk. Terus berakhlak yang baik, sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Ya. Kemudian bagaimana menata rumah yang benar? Menata rumah. Ya. Rumah, kamar, rumahnya bagaimana? Mengembalikan bahan-bahan yang berserakan ke tempatnya semula. Rumah itu kan ada kamar orang tua, ada kamar anak, ya kan? Gimana ngaturnya itu? Itu harus ditata rapi. Terus itu kalau bank-bank yang berserakan itu dikembalikan ke tempatnya semula. Gak boleh masuk kamar orang tua langsung sebelum izin. Jam berapa itu yang gak bolehnya? Setelah apa? Setelah isya. Waktu-waktu istirahat gitu.
bagaimana cara berpakaian yang benar? Cara Konsepnya. berpakaian yaitu pakaiannya harus suci dan bersih, tidak ada najis atau kotoran yang nempel. Terus Iya. pakaiannya itu tidak kotor pakaiannya, Menutup menutup aurat. aurat, yang pakaian yang sopan, ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau beradab di masjid atau di musola? Duduk tenang di masjid, tidak ribut, terus melaksanakan sholat tahiyatul masjid, terus itu berdoa. Ya. Jika waktunya sudah azan, maka azannya didengarkan. Jika waktunya sholat, maka sholat dengan tertib tanpa ribut. Oh gitu. Baik. Kemudian bagaimana ada belajar? Nah, belajar itu yang benar gimana? Ada belajar itu duduk yang rapi, terus itu alat-alat buat belajarnya disiapin. Ya. Disiapin lengkap di tas. Terus itu mulai dengan doa, terus mendengarkan penjelasan dari guru. Ya. Bagaimana adab makan dan minum? Kalau adab makan itu baca doa dahulu, terus itu makan dengan tangan kanan, cuci tangan terlebih dahulu, terus makan jangan berlebihan atau sampai buat kekenyangan, terus makan makanan yang halal. Oh ya. Kalau minum baca bismillah, lihat ayahnya, terus minum dengan 3 teguk, terus mengucapkan hamdalah di setiap 3 teguknya. Kemudian adab tidur. Adab tidur, berwudu dahulu, sikat gigi, terus merapikan tempat tidur, terus tidur menghadap arah kanan, terus membaca doa sebelum tidur. Saat bangun tidur membaca doa setelah bangun tidur. Ya. Oke. Apa perubahan Zuka setelah mondok dan sebelum mondok? Mondoknya udah hampir 3 tahun. Perubahannya kalau biasanya dulu Udah dapat ilmu apa aja? Udah tahu apa aja? ilmu fikih, akidah, ilmu adab juga, terus tahsin dan tajwid. Ilmu umum juga. Iya. Jadi berubah gimana kamu? Berubah dari yang tadinya di rumah itu, di rumah ngebantah ortu, jadi sekarang nurut sama ortu. Oh gitu. Lebih patuh. Iya. Penting nggak ilmu? Penting. Kalau nggak mondok rugi nggak? Rugi ya. Karena pelajarannya di sekolah luar itu sedikit. Iya. Waktunya banyak apa? Main kan? Main aja diturutin tetap aja nggak puas kan? Iya. Pas tuanya nggak punya ilmu, rugi ya? Iya, rugi sendiri artinya. Dalam arti juga telah berhasil melawan ya rasa malas, rasa ingin bermain-main kayak anak-anak itu dilawan, hawa nafsunya ditundukkan untuk menuntut ilmu ya. Karena belajarnya banyak, nah, orang kalau mau berdakwah pasti harus punya bekal ilmu. Kalau hanya sekolah biasa sedikit, bagaimana bisa dakwah kan? Orang ilmunya sedikit,
maka harus mondok ya, mondok mencari ilmu. Nanti kalau sudah lulus ilmunya bisa dipergunakan, dimanfaatkan, didakwahkan, ya kan, diamalkan untuk kehidupan masa depan ya, sampai pada kesuksesan di akhirat ya. Tujuan hidup mencari ridho Allah, beribadah, berdakwah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.